Buat kita bersyukur tu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita madung berada di malam ke-18 Ramadan. Mari kita meningkatkan syukur dan meningkatkan iman bertakwa kita. Mudah-mudahan kita sudah jamaah Masjid Al-Ikhlas Kayumbun termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga senantiasa kita sampai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan amanginang kita sudah adalah umat Nabi Muhammad yang istiqomah mengamalkan segala petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bulan Ramadan, maka Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Kenapa bulan ini menjadi bulan yang mulia? Kenapa bulan ini menjadi bulan yang istimewa? Karena memang di bulanon diturunkan Allah ima berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala namargoan Al-Qur'an sebagai mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tu langit dunia sekaligus. Sian langit dunia tu bumion diturunkan sada persada berdasarkan urutan ayat dan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngen Allah tu langit dunia sekaligus ngen langit dunia tu Rasulullah turun sada persada berdasarkan ayat dan peristiwa yang dialami dan dibutuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ulama yang mengarang kitab yang kitab itu disusun berdasarkan urutan turunnya ayat Al-Quran. Artinya apa? Para ulama mengatakan bahwa itulah urutan mendidik daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kenal ayat yang pertama yang turun adalah Iqra. Berarti yang pertama yang paling penting harus dididik dan diajarkan kepada umat ini adalah Iqra, yaitu membaca lingkungan sekitar dan memahami tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama itu menyusun kitab tersebut berdasarkan urutan peristiwa ayat-ayat yang turun, bukan seperti Quran yang kita baca hari ini. Maka ulama mengarang kitab tentang itu. Begitulah katanya kita harus mendidik umat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bulan ini menjadi bulan yang mulia karena Allah menurunkan di dalamnya Al-Quran. Begitu juga dengan malaikat yang menerima Quran adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia? Karena kepadanya lah Al-Quran diturunkan. Maka Quran ini apabila diturunkan kepada sesuatu maka dia akan menjadi mulia. Malaikat yang diturunkan kepadanya Quran menjadi malaikat yang mulia. Gunung yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi gunung yang mulia. Itulah yang kita kenal dengan namanya Gua Hiro. Yang sekarang disebut dengan namanya Jabal Nur, gunung yang bercahaya. Asidedok kona manginang gunung ina marcahayo. Harana isi menang turun Qur'ani. Gunung saja inang anggo menjadi tempat turunnya Quran menjadi mulia, padahal dia hanya gunung. Tapi begitulah Allah memuliakan Jabal Nur tersebut sehingga setiap jamaah umrah dan haji selalu berkunjung ke Jabal Nur, yaitu gunung yang bercahaya. Begitu juga dengan manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi manusia yang mulia, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang diturunkan pula kepadanya Al-Quran menjadi umat yang mulia, itulah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang juga diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita menginginkan kemuliaan, maka tidak ada kata lain selain kita membersamai hidup kita dengan Al-Quran, mengisi hari-hari kita dengan Al-Quran, dan kita tidak boleh jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Isya manginang naman daw sian ayat-ayat ni Allah taala, maka daw mi sian rahmat ni Allah. Sebagaimana kata sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, najolo amanginang bangsa Arab adalah bangsa yang tidak pernah dianggap dan tidak pernah diinginkan oleh siapapun di antara dua kekuatan zaman dahulu, Romawi dan Persia. Najolo inang adong negara superpower, negara paling kuat di dunia itulah Romawi dan Persia. Persia sekarang adalah Iran. Jadi dulu bangsa Arab berada di tengah-tengah dua negara tersebut.
Tapi bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan semenjak Allah menurunkan ayat Al-Qur'an kepada mereka, silahkan dihitung, hanya butuh beberapa tahun bangsa Arab menjadi bangsa yang paling terkemuka di dunia, yang mereka memimpin peradaban Islam. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kalau engkau ingin menguasai dunia Arab dan di luar Arab, maka ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka semenjak itu, tidak berapa lama setelah Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah, maka Nabi Muhammad dan para sahabat menguasai seluruhnya jazirah Arab. Bahkan setelah masa para sahabat, umat Islam hampir menguasai 2/3 dunia. Padahal mereka adalah dulu bangsa jahiliyah, bangsa yang tidak pernah dianggap dan dikenal sama sekali. Kita ketahui bahwa bangsa Persia dulu adalah kekuatan yang amat luar biasa. Sebagaimana hari ini kita juga melihat bahwa bangsa Persia itu, negeri Iran, tetap menjadi kekuatan yang luar biasa melawan dominasi hegemoni Amerika Serikat Barat. Kita melihat sudah berapa hari mereka perang, tapi Iran tidak pernah ditumbangkan oleh Amerika Serikat. Dan begitulah memang kita kenal sahabat yang amat hebat yang mendampingi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Salman Al-Faris, yang menginisiasi dibuatnya perang Khandaq. Artinya para sahabat dan Nabi Muhammad SAW mempertahankan kota dengan membuat parit di sekeliling kota. Dan begitulah memang orang-orang Persia terkenal dengan kecerdasan dan kekuatannya. Itulah kenapa Umar mengatakan, kita adalah bangsa, kita adalah umat yang Allah muliakan dengan Al-Quran. Maka kalau kita mencari kemuliaan di lain Al-Quran, maka itu tidak akan kita dapatkan. Hanya dengan Quranlah umat ini akan kembali bangkit, hanya dengan Quranlah umat ini akan mulia. Oleh karena itu, Quran ini berfungsi sebagai petunjuk, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Ini kitab, ini Quran, la raiba fihi, tidak ada dusta, tidak ada gabus di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dalam hidup kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Maka petunjuk bagi orang-orang yang mengaku beriman dan bertakwa adalah Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu dari fungsi Quran adalah petunjuk. Kemudian fungsi Quran yang berikutnya adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan batil. Mula porwan ta'ayah inang membedakan hak dan batil, maka bacalah Al-Quran. Kemudian Quran ini adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca Quran, maka hidupnya akan bercahaya. Siapa yang ada dalam hatinya Quran, maka hidupnya akan bercahaya. Adenang. Jadi mula na dong cahaya di ngulu-ngulu ni bagulap deh. Teh, barang komatong amang inang mula mati lampu bor ngina teh. Kan gulap di dah sudah. Asi gulap na dong cahaya. Tarsongoni meta amang inang na mangulon. Mula indah dong Al-Quran di hati ini ba, indah dong Qurani di hati ini ba, maka hidup kita ini akan terasa gelap. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati aqma." Siapa saja kata Allah yang berpaling dari peringatanku, artinya berpaling dari Al-Quran. Para ulama tafsir mengatakan, termasuk Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan yang dimaksud orang yang berpaling dari Al-Quran adalah orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Isi saja manginang halak nasora membaca Quran, dianggap alak-alak na berpaling dari ayat-ayat Allah dalam surah Thaha ayat 124. Isi saja halak nasora memahami isi ni Quran, termasuk ni dianggap halak na berpaling. Isi saja nasora mengamalkan isi ni Quran, on pinang amang termasuk mon dianggap halak-halak na mengabian Al-Quran. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Bo pe ayah inang amang ate, idahamu halaki kayo satak kayo na. Nadong murang nabi secara materi dan duniawi. Tapi yang munasorade yang tunduk tu Al-Quran, maka kata Allah dan disebutkan oleh para ulama, maka orang itu hidupnya tetap berada dalam kesempitan. Bahad dia ya inang kayo doleki indah sunang asis sunang jauh dari ayat-ayat Allah. Anggoy pikirkan secara materi na dong begurang niya. Maka nadong din ang pemilik pabrik mobil di Jepang loncat dari lantai 20 ke bawah. Penghasilannya per bulan miliaran. Anggoy pikir-pikirin ang marumar miliar penghasilannya ada begurang nate. Telek bunuh diri do bayi betom di Jepang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak menemukan yang namanya kebahagiaan. Kenapa dia tidak bahagia? Karena berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
jangan silau dengan kekayaan. Karena belum pasti dan belum tentu orang yang cukup secara materi hidupnya itu bahagia, hidupnya sejahtera. Orang yang hidupnya sejahtera, orang yang hidupnya bahagia adalah orang yang senantiasa mengisi hari-harinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadi mulia sebagaimana mulianya bulan Ramadan, maka isilah hari-hari kita, dekatlah kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran ini adalah juga sebagai obat, sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin." Dan kami turunkan Quran ini adalah dia sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Mula perrata mendapat rahmat ni Allah taala, songon dia teman dapat rahmat di bulan Ramadan, maka bacalah Quran. Kemudian Quran itu adalah obat, mendengarkannya saja pun sudah jadi obat. Apalagi kalau kita mau mengamalkannya. Tetong de ba ayah inang olat ni bacanya saja tenare mengamalkannya. Jadi ulang dia baca saja, akon pohon dia bahasa ngahado isine. Makanya dok kon tadarus asal katanya dari mudarosah. Nabi Muhammad SAW setiap malam mudarosah Quran dengan malaikat Jibril. Apa itu? Ganti-gantian membaca Quran, menyimak bacaannya, kemudian memahami maknanya. Inilah yang dimaksud dengan mudarosah. Bukan hanya sekedar membaca. Nakin sore mengisi di radio 106,6 KIS FM. Ada yang bertanya, pendengar radio, Ustaz, kenapa orang setelah Ramadan membaca Quran tapi tidak berubah hidupnya? Lek nasongoni mia matuasidung pe Ramadan lek arrayo lek nasongoni mania. Bahkan dohot dia Ustaz marhotom Quran ni bayo namar sape. Ipotong manuk dot mengantum pengtenggo parang ini manginang nong marubah. Nabiya mi Ustaz ni pendengari. Oh, berarti dia hanya baru sekedar membaca Al-Quran. Belum memahami isi Quran dan belum mengamalkan isinya. Olah na membaca tapi berarti nang. Maka narong di jamaah marsapa Ustaz, ama marumur 40 50. Masa leleng naon Ustaz membaca Quran. Te butuh holik songoni dorasa ngulung-ulun nang parubahannya. Anggo itu ngaya sampai mati na songoni me. Asi inda dipahami ia sangat ahado ayat-ayat ni Allah. Inda pahami ia sangat ahado perintah doa larangan ni Allah. Maka na ayah inang marumur kita 40 50 paling tidak ayah inang pangiduan ni Ustaz sakali pinomat sakali samur hidup tamat kon majolo Al-Qurani mulai dengan Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap dohot artina. Mulai dengan Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap dohot artina. Asolak homak-homak kita ang marcerama Ustaz Tedison. Ako na paham di tinang. Deba mamarumur 40 na sujungana de pia khotom Quran mulai dengan Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap dot artine. Ang bahasa Arab ni saja do napupuma. Tinda dok parubahan asi na pohom sanga ahado ayat-ayat ni Allah. Marinang. Maka na kimarsa pa bayi mapupu ya khotom nok parubahan ni parangi asi. Na pohom ya sana baca ni. Maka kata Rasulullah SAW, janganlah kamu seperti keledai yang dia membawa buku atau kitab di punggungnya tetapi dia tidak tahu apa yang dia bawa. Yoban-obani ado itang gurunya tinai putu isang ani yoban ni atar songoni madenang. Jadi mudah-mudahan inang iton sudah di bulan Ramadan menjadi halak-halakna beriman dan bertakwa bukan hanya di Ramadan tetapi setelah selesai nanti Ramadan kita tetap menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bahkan nanti pada 1 Syawal kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal ibadah kita, sebagaimana kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya ke dunia bersih tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Terakinang tersema jolo kultum nyita naburnginon wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.